Pak. Untuk tilawah Ustadz Alwi sudah ada di Rahim. Sambutan Pak Zafrullah sudah ada, Ibu Rina sudah ada. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Mohon perhatiannya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama Allah wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini masih memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka acara takziah malam ketiga dari almarhum Bapak Haji Hamid Ikhwan, Sekretaris PRM Kayu Putih. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Hamid Ikhwan, Bu Haji Hadina yang ada di rumah. Yang kami hormati keluarga Bapak Ustadz Zafrullah Salim, Ketua PRM Kayu Putih, serta para jamaah Arahim dan Al-Madeni dan simpatisan Muhammadiyah di sekitar Kayu Putih, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur, serta ada dari yang hadir tadi mungkin belum join, yang dari Cilincing dan dari Al-Islah yang katanya mau hadir. Selanjutnya, marilah kita buka takziah malam ketiga ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pembukaan acara selanjutnya, kami sampaikan terlebih dahulu akan ada pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Alwi Shihab dari Imam Masjid Ar-Rahim, yang selanjutnya kita akan putarkan sebuah video untuk mengenang almarhum Bapak Insinyur Haji Hamid Ikhwan, yang selanjutnya disambung dengan sambutan dari Ketua PRM Kayu Putih, kemudian disambung lagi dengan sambutan dari pihak keluarga, dari keluarga Haji Rina, kemudian yang selanjutnya adalah pesan-kesan dari jamaah, dan yang terakhir ditutup dengan doa. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Alwi Shihab di Masjid Ar-Rahim. Kepada Ustadz Alwi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas Pak Deddy? Jelas, Ustadz. Jelas, lanjut, Ustadz. Bismillah. Jelas. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada moderator atau pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk membacakan ayat suci Al-Quran, yang mana ayat suci Al-Quran ini adalah merupakan bacaan terakhir almarhum ketika beliau ngimamin di Masjid Ar-Rahim. Saya masih ingat itu. Dan seakan-akan beliau itu berikan pesan dan kesan serta mengkabarkan hal yang sangat indah buat kita tentunya. Yang dikutip dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Insya Allah akan saya bacakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Orang-orang yang telah kami dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Ustadz Alwi atas pembacaan kalam ilahi. Semoga bagi yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan petunjuk. Ini adalah ayat terakhir yang tadi Ustadz Alwi sampaikan dibacakan oleh almarhum ketika menjadi imam di Masjid Ar-Rahim. Selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama sebuah video untuk mengenang Bapak Haji Hamid. Selamat menyaksikan videonya.
لكل إنسان في الأحزان حكاية صعب ينساها، تفاصيل تهد جبال ولا أدري كيف بشكيها. عزيز النفس ويكفيها بأن الله مولاها، قبل لا تشتكي همها تحس بحكمته فيها. لعل خير ننطقها ولا ندري بخباياها، على كثر الألم عندي أمل باللي يعافيها. فمهما كان ومهما صار ومهما عيشتي جاها، تهون بدمعة الشكوى إذا لله ببكيها. يا رب يمكن الدنيا بلواها، فهون بالرضا عندي مشاكلها وبلاويها. يا رب اكتب لنا عيشة وميته انت ترضاها، ولو دنياي ضاقت بي لعل خير تكفيها. لعل خير ننطقها ولا ندري بخباياها، على كثر الألم عندي أمل باللي يعافيها. فمهما كان ومهما صار ومهما عيشتي جاها، تهون بدمعتي الشكوى إذا لله ببكيها. لعل خير ننطقها ولا ندري بخباياها، على كثر الألم عندي أمل باللي يعافيها. فمهما كان ومهما صار ومهما عيشتي جاها. Ya, demikianlah tadi video singkat tentang Pak Muhammadiyah Kayu Putih beserta para keluarganya juga. Dari kami pihak sekolah sangat berkesan gitu untuk Bu Hajarina. Kami ucapkan terima kasih. Baru 3 tahun nggak berasa Bu, rasanya kami bekerja sama dengan Ponpes Al-Islah Jonggol mengadakan kegiatan mabit di sana. Alhamdulillah dari anak-anak mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga. Dari yang tadinya nggak mau masuk pesantren, ketika ikut mabit di Al-Islah Jonggol, hampir setengahnya siswa kita mau Bu ikut masuk ke pesantren dan ikut juga jadi tahfiz, terinspirasi dengan teman-temannya yang ada di pondok pesantren tahfiz Al-Islah Jonggol. Ini pembelajaran yang sangat berharga bagi kami di SD Muhammadiyah 41. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan yang pertama akan dibuka oleh Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kayu Putih. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Zakrullah Salim M.Hum, disilahkan.
Dah, dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segenap keluarga besar almarhum Bapak Insinyur Haji Hamid Ikhwan, keluarga besar dari Muhammadiyah Aisyah Kayu Putih, dan juga Muhammadiyah Aisyah Cabang Ramangun, segenap Handai Tolan, keluarga besar Al-Islah, keluarga besar dari Cilincing, keluarga besar dari Pekalongan. Mohon maaf semua dari Masjid Ar-Rahim, Masjid Muhammadiyah Ar-Rahim, dan Masjid Al-Madani, serta seluruh hadirin dan hadirat. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Terima kasih semua atas kehadiran kita pada malam hari yang ketiga takziah ini, atas prakarsa dari Muhammadiyah Kayu Putih. Acara ini kita selenggarakan untuk yang ketiga kalinya, dan tentu saja terima kasih kepada Pak Dedi serta kawan-kawan yang telah memfasilitasi dan mengatur acara ini dengan sebaik-baiknya. Kami mohon kiranya kita dapat mengikuti acara ini dengan baik, dan sebenarnya tadi telah disepakati bahwa Pak Dedi, acara ini kita awali lebih dahulu dengan meminta kembali kesediaan dari Ibu Hajah Rina Suprapto, Ibu Hajah Rina Hamid, untuk terlebih dahulu mengulang kembali menyampaikan pesan-pesan, barangkali juga ada wasiat dari almarhum yang patut untuk kita dengar, tidak hanya bagi anak-anak keluarga beliau, dari pasangan-pasangan yang bahagia, Lutfi, yang kedua si Nisa, yang ketiga Namirah, dan yang keempat Gifari belum kawin ya, serta mungkin juga pesan-pesan bagi kita Muhammadiyah Kayu Putih, serta mungkin juga Cilincing dan Al-Islah. Dan ini kami minta lebih dahulu Pak, bila kami mencoba untuk mengatur acara ini agar semuanya dapat memberikan waktu dan kesempatan yang pendek, yang ringkas, sehingga kita mencapai tujuan. Kesan dan kenangan pada malam ini dapat disampaikan dengan ekspresi hati yang ikhlas, karena kita tahu Pak Hamid sudah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Seperti yang tadi ditayangkan dalam tayangan ringkas tadi itu, kelihatan sekali betapa orang bergairah setelah ada Al-Islah. Banyak anak-anak yang kepingin sekali malah mabit di sana. Pak Prof. Andriono yang kebetulan malam ini tidak bisa hadir, itu beliau juga sebenarnya kepingin sekali mabit di sana. Jadi maaf, seorang guru besar pun juga mau mabit itu di Al-Islah itu ya. Dan saya ingin mohon maaf Ibu Rina, kami minta sekali lagi Ibu Rina, walaupun kemarin sudah Ibu sampaikan sambutan dari keluarga, tapi kami meminta kembali kesediaan dari Ibu Rina menyampaikan kesan dari Pak Hamid. Barangkali ada sesuatu wasiat, maaf wasiat-wasiat keagamaan, pesan-pesan beliau yang belum sempat didengar oleh yang lain. Dan barangkali nanti dengan cara seperti itu ada yang dapat kita lanjuti dengan segera, dan juga barangkali ada hal-hal yang terkait dengan rencana-rencana ke depan setelah Pak Hamid almarhum berangkat, sehingga kita berada dalam masa transisi semuanya ya. Kita memang kaget. Bahkan tadi maaf, ini juga saya lihat ada Pak Samsuar Dali, beliau malah tidak tahu kalau Pak Hamid sudah meninggal dunia. Kami sudah kirimkan berita, rupanya tidak sempat. Saya juga telepon Pak Samsuar Dali, tapi beliau kebetulan tak mengangkat telepon. Itulah malam ini Pak Samsuar, alhamdulillah yang paling tua di antara kita sekarang yang hadir, saya kira Pak Samsuar. Atau mungkin Pak Mansur hadir ya? Jadi saya minta lebih dahulu Pak untuk menyingkatkan waktu. Kami mohon ya, kita langsung aja Pak Dedi. Kita minta kepada Ibu Hajah Rina Hamid untuk menyampaikan kesan dan kenangan mengenai hal-hal yang perlu kami dengar dari Pak Hamid. Kita tidak sempat lagi berkomunikasi dengan beliau
pada hari-hari terakhir dari keberangkatan menuju Musdalifah. Silakan Bu, silakan Ibu Ya, Bu silakan Hamid. Ibu Rina, Ibu Hajar Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsalah Rasulullah bil huda wa dinil haqq li yudurahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Puji syukur hanya milik Allah zat semata. Karena dengan nikmatnya lah kita bisa bertemu di kesempatan yang sangat berharga ini dengan nikmat iman, Islam dan sehat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat pengikut yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur alhamdulillah ya Allah. Terima kasih yang tiada terhingga, jazakumullah khairan kasir atas segala fasilitas yang telah diberikan oleh PRM Kayu Putih sehingga virtual takziah hari ketiga dan hari terakhir ini bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih untuk Ustadz Zaf dan keluarga besar PRM Kayu Putih. Dada saya ternyata sesek sekali tadi melihat slide video. Saya nggak menyangka kalau Pak Dedi bisa menampilkan seperti itu, bagus banget. Sesudahnya apa yang sudah mulai hilang dari ingatan saya seperti tergambar kembali. Betapa mahalnya sebuah cita-cita untuk meretas masa depan anak-anak marginal. Terima kasih Pak Dedi sudah menampilkan video yang luar biasa bagi saya. Tidak akan pernah ada rasa bosan dan selalu ada setiap rindu, selalu ada setiap titik rindu setiap kali melihat Pondok Tahfiz Al-Islah ini. Banyak kenangan yang tidak bisa terlupakan. Dan memang sudah dari awal Mas Hamid bilang bahwa harus mandiri pondok ini. Apa yang kita bisa usahakan dari pondok ini sehingga bisa membiayai pondok sendiri. Alhamdulillah 2 tahun belakangan ini, 3 tahun belakangan ini malahan kami sudah mempunyai ladang sawah dan beternak, proses penggemukan domba dan peternakan ayam. Terima kasih Pak Ferry sudah pernah mengirimkan video tentang bagaimana kandang ayam yang higienis dan bagus. Kami berusaha meniru itu. Dan program penggemukan kambing ini sudah berjalan dengan sangat baik. Seperti kemarin Lebaran Idul Adha, itu pedagang-pedagang sekitar Jonggol itu sudah mengambil hewan-hewan dari pondok sampai tidak ada yang tersisa satupun. Dari hasil itu, alhamdulillah bisa disisihkan untuk berputarnya roda kehidupan di pondok pesantren dan juga untuk di Al-Quran maupun TPA Cilincing. Dan kemudian juga sudah ada, alhamdulillah kita sudah mempunyai sawah ladang sekitar 9 petak, lumayan besar, alhamdulillah. Yang terakhir sawah yang ke-9 itu dibelikan oleh Profesor Andri. Tanpa diminta, tanpa apa, beliau menghubungi saya dan bersedia membelikan sawah setelah melihat anak-anak itu halakoh di tengah sawah. Semoga suatu ketika para jamaah Ar-Rahim jika sudah lelah dengan kehidupan dunia, sudah suntuk dengan kehidupan dunia, monggo sehari 2 hari mabit di Pondok Al-Islah, jauh dari keramaian dunia. Sejenak kita akan melupakan ruwetnya dunia. Di sana kita bisa bermuhasabah, kita bisa bertafakur, bisa mendengarkan murojaah anak-anak, bisa qiyamul lail bareng anak-anak yang diimami oleh anak-anak yang kecil-kecil dengan surat-surat yang panjang. Dan pun qiyamul lail pun hanya terdengar suara jangkrik. Mungkin para bapak guru, bapak ibu guru sudah pernah merasakan bagaimana nikmatnya qiyamul lail di tengah udara terbuka. Dan disitulah kalau di Al-Islah bisa terasa sekali bagaimana kita bisa bersatu dengan alam dan kita bisa bermain di sungai dan lain sebagainya. Ladang-ladang yang kita kelola, alhamdulillah sudah menghasilkan singkong, ubi, pepaya, pisang, labu parang, labu siam,
aneka macam palawija. Tapi sebagian tetap kita tanami sawah padi karena untuk menunjang dapur logistik pondok. 90-100 orang sekarang isinya dengan tiap hari 3 kali makan, belum kalau nambah, kalau anak-anak laki selalu nambah porsinya. Tapi alhamdulillah atas rezeki Allah semuanya Allah cukupkan dengan sebaik-baik kecukupan. Saya hanya teringat waktu awal-awal mendirikan pondok itu, kami juga sering dihina-hina, dicibir orang. Saya masih ingat sekali bagaimana saya dihina-hina orang. Kami dihina, kamu itu belum kaya, sudah punya pondok, sok banget. Itu saya sampai pernah saya mendengar itu juga. Terus juga dibilang, kamu tuh kalau mau punya kayak gini harus punya pohon duit. Kamu itu apa? Anakmu sendiri masih banyak, kamu belum punya pohon duit, kamu sudah berani membuat seperti ini. Tapi saya tidak punya keraguan apapun. Saya yakin-yakinnya bahwa Allah Zat yang memiliki langit, bumi, dan segala isinya itu yang akan mencukupi kami. Bukankah ini jalan-jalannya Allah? Bukankah ini ladang-ladangnya Allah? Saya yakin, sangat yakin bahwa Allah yang akan mencukupi. Allah yang akan menunggu kembangkan. Saya tidak pernah ada keraguan sedikit pun. Setiap kali suatu ada kebutuhan itu selalu Allah jawab. Saya hanya pernah punya cerita. Waktu itu kami lagi membangun TPA yang di Cilincing yang dibangun dari barang-barang bekas dan di atas rawa itu. Pak Darda tukang itu udah bilang, Ibu ini sudah waktunya pasang keramik ya gitu. Saya ingat sekali waktu saat Qiyamul Lail saya bilang, ya Allah ini sudah harus pasang keramik. Saya tidak tahu dari mana, itu bukan urusan saya, itu domain Engkau ya Allah. Kok pasti Maha tahu gitu. Malam saya sholat sekitar jam 2 itu saya ditelepon oleh seorang ibu namanya Ibu Hasan. Beliau itu kakaknya Pak Haji Husni. Saya belum pernah ketemu dengan Bu Hasan, belum pernah ketemu, cuman beliau telepon, Ibu Rina ada di mana? Saya lagi di Salemba, Bu, lagi sedang apa katanya. Beliau tanya, lagi placement test, anak saya mau tes Inggris, tes bahasa Inggris kayak gitu. Oh gitu. Bu Rina bisa nggak ngantar saya ke Cilincing? Oh ada apa Bu Hasan? Saya gitu. Iya, saya kepingin beliin keramik. Ya Allah Pak, saya itu langsung netes air mata saya. Kok tahu saya butuh keramik? Kok bisa tahu dari mana kayak gitu? Akhirnya singkat cerita, datang ke Cilincing, terus diukur semua kebutuhan. Itu hari Sabtu saya ingat banget. Dan hari Senin itu datanglah keramik-keramik KB1 langsung dari Percetakan Negara. Di situ saya nangis, gugup rasanya itu. Ya Allah, sebegitu dekatnya Engkau dengan kami, sebegitu dekatnya ya Allah, apa yang terlintas di hati itu Allah jawab kayak gitu. Pun ketika kita membangun masjid di Pondok Putra, Pondok Pesantren Putra itu, saya ingat banget anak-anak sholatnya di kamar. Saya bilang, laki kan di masjid, tapi kita kan belum punya masjid gitu. Saya gitu, pagi-pagi subuh ada orang telepon, Bu Rina saya titip uang 20 juta dari warisan suami saya, terserah mau diapakan. Terus saya bilang sama Pak Amit, Mas ini ada uang 20 juta. Oh 20 juta untuk beli besi aja nggak cukup. Ya nggak apa-apa, sudah nanti itu urusan yang lain, itu urusan Allah, bukan urusan kita, saya gitu. Terus saya cuma bilang sama Ustadz, mudah mulai tukang kerja, biarin dengan uang 20 juta. Cuman tolong hari ini kita syukuran, sudah mulai pembangunan masjid, seluruh tukang dan anak-anak kita syukuran bikin nasi kuning aja dengan seadanya lauk kayak gitu. Saya ingat banget, terus saya share ke grup teman-teman saya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. 3 bulan masjid itu berdiri, saya tidak tahu dari bumi mana Allah kirimkan rezeki-rezeki itu. Terima kasih kepada para muhsinin yang telah banyak membantu kami. Pak Haji Maris, keluarga Gunandito, keluarga Ferial, Pak Ferry, kemudian juga Ibu Ira, Prof. Andri, banyak sekali, Pak Zah, Pak Parman, banyak sekali membantu. Dan akhirnya masjid itu berdiri, tidak kurang suatu apapun, dan sekarang masjid itu aktivitasnya padat dipakai untuk anak-anak. Pun saat kita membangun tembok, juga nggak tahu
Karena sebelah kita itu kan padang ilalang, jadi kadang-kadang binatang-binatang itu suka masuk ke dalam pondok, ingin sekali membangun pondok kayak gitu. Alhamdulillah pondok sudah terbangun tembok keliling, jadi aman, insya Allah aman di pondok itu sekarang gitu. Nah, anak-anak inilah yang membuat semangat kita itu terbangkit. Sungguh kita semua itu dididik oleh dunia marginal mereka, kita dididik, dibukakan mata hati kita bahwa inilah sesungguhnya ladang yang harus kita kerjakan dan yang bisa menjadi bekal-bekal kita di akhirat kelak, dan semoga itu semua bisa menjadi amal dan ilmu jariah. Kepada keluarga Hendranto juga banyak membantu kami, syukur alhamdulillah. Para muslimin, semoga itu bisa menjadi penerang di alam bersah kita semua kelak kalau kita kembali ke haribaan Allah. Tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan, hanya memang keinginan Pak Hamid yaitu supaya pondok ini bisa mandiri. Alhamdulillah sudah terwujud, meskipun masih tertatih, tapi kami yakin bahwa membukakan jalannya. Terima kasih juga kepada keluarga besar Sucipto maupun keluarga besar Ikhwan yang banyak juga berperan dalam membantu kami untuk bisa mewujudkan impian ini, membangun masa depan kampung akhirat. Karena sesungguhnya kampung akhirat itulah tujuan kita semua. Ada suatu untaian kata dari Ibnu Qayyim. Beliau berkata, barang siapa yang hidup dan memikirkan kehidupan orang lain, maka dia akan hidup dan meninggal sebagai orang besar. Tapi kalau orang itu hanya memikirkan dirinya sendiri, dia akan hidup dan mati sebagai orang kecil. Hanya itu yang saya ingat. Dan semoga apa yang kita lakukan semua, apa yang dibantu oleh PRM maupun oleh para muslimin, berharap bisa menjadi amal dan ilmu jariah dan bisa menjadi pemberat timbangan di yaumil mizan kelak dan bisa menjadi catatan hasanah kebaikan. Mohon maaf lahir batin jika selama muamalah dengan para muslimin dan para jamaah kami ada tutur kata yang tidak berkenan, yang kurang, mohon dimaafkan karena sungguh khilaf dan kata datangnya dari saya dan kebenaran yang hak mutlak hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajarina. Terima kasih Selanjutnya Bu. Ibu Rina. Selanjutnya masih ada dari pihak keluarga, Pak. Kita persilahkan kepada Bapak Insinyur Haji Didit Kuspanditio. Silakan Pak Didit. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kakaknya Bu Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Izin saya adalah kakak iparnya dari Mas Hamid Ikhwan, tepatnya adalah kakak kandung dari Bu Haji Rina. Saya adalah saksi hidup, menyaksikan dengan kepala dan mata saya sendiri bahwa selama saya bergaul dengan almarhum,
almarhum itu adalah orang yang sangat-sangat baik. Orang yang sangat santun, tidak banyak bicara, tetapi banyak kerja. Saya memang menyaksikan sendiri bahwa hidup almarhum itu adalah untuk orang lain, untuk melayani orang lain. Saya saksikan sendiri itu, ya Allah. Nampaknya Allah memang memasangkan Mas Hamid Ikhwan dengan adik saya, Rina ini, menjadi pasangan suami istri yang Allah memang tugaskan untuk melayani umat. Contoh karya beliau berdua sudah kita saksikan. Sebuah karya monumental menurut saya adalah Rumah Du'afa di Cilincing dan Pondok Pesantren Al-Hidayah yang di Jonggol. Yang insya Allah itu akan menjadi asar bagi almarhum seperti yang disampaikan oleh Pak Yai Safrullah pada takziah malam pertama, hari pertama, bahwa sekarang almarhum itu sedang menikmati masa panen dari asar-asar yang telah beliau tanam semasa hidupnya. Banyak sekali yang sudah beliau lakukan untuk umat, yang saya yakin itu akan menjadi catatan hasanah bagi almarhum, yang insya Allah akan menerangi kubur beliau, dan insya Allah akan menjadi amalan hasanah yang tercatat di dalam amal soleh di yaumil akhir nanti. Saya yakin, seyakin-yakinnya itu. Sejujurnya, kalau saya mau gali lagi, masih banyak sekali cerita-cerita yang tidak akan habis bisa kita ceritakan mengenai kebaikan almarhum. Kalau beliau sedang bersilaturahmi ke rumah saya, itu selalu yang beliau cari yang pertama adalah masjid. Belum pernah beliau itu sholat di dalam rumah saya, kecuali sholat di dalam masjid. Luar biasa kecintaannya beliau kepada masjid ini. Dan itulah yang menjadi dasar beliau untuk melayani umat rupanya. Oleh karena itu sekali lagi, saya berbangga hati mempunyai adik seperti Mas Hamid Ikhwan, yang mudah-mudahan semua apa yang telah beliau lakukan, asar-asar yang telah beliau lakukan tersebut menjadi suri toladan bagi kita semua, menjadi contoh bagi kita semua untuk bisa kita lakukan agar kita juga bisa mempunyai banyak asar-asar di dalam hidup kita. Izinkan saya juga mendoakan almarhum, mudah-mudahan Allah jadikan kematian beliau menjadi kematian yang husnul khatimah. Allah ampuni segala salah dan dosanya. Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah tempatkan pada tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cita-cita semua hamba-Nya Allah untuk masuk dalam Jannatul Naim. Insya Allah kami keluarga besar Sucipto akan terus mendukung semua cita-cita almarhum dan cita-cita Ibu Rina untuk terus mengurusi anak-anak du'afa dan mengurusi pesantren-pesantren yang telah dibangun dan dirintis oleh beliau. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, karena sudah tidak tahan lagi saya. Penuh dada saya dengan kenangan dengan beliau. Sekali lagi, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didit. Selanjutnya untuk Bu Hajarina ada tambahan sedikit, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Afan, ada yang terlupa, ini kebetulan ada yang bertanya kenapa kok bisa tiba-tiba punya jonggol kayak gitu. Ada pertanyaan itu mumpung masih eventnya masih hangat gitu. Jadi begini, para sahabat-sahabat yang ditemukan, yang kita bertemu dan berpisah karena Allah. Tadinya di Cilincing itu kan pusat misionaris ya, salah satu daerah misionaris gitu. Jadi kalau Natalan itu anak-anak itu sudah pindah ke blok sebelah, sibuk Natalan, sibuk dibawa-bawa lah acara Natalan kayak gitu. Nah kita nih guru-guru TPA, ada Kak Tia, ada Bang Richard, Bang Ojo dan lain sebagainya itu berpikir bagaimana caranya anak-anak ini tidak ikut Natalan di blok sebelah. Yuk kita bikin pesantren kilat aja. Di mana? Nah, alhamdulillah ada teman yang punya tempat di Jonggol. Itu pun masih sangat-sangat sederhana sekali, masih berupa ladang ilalang, dan dia hanya punya satu pendopo kecil gitu. Sama ada rumah bedeng, ada 3 deret gitu doang. Ya kita cobalah pinjam ke sana lah. Akhirnya kita pinjam ke sana. Kita mengadakan pesantren kilat, sudah 2 kali mengadakan pesantren kilat di Jonggol itu. Setiap tanggal 24-25 Desember itu kita bawa anak-anak ke sana untuk kita bikin pesantren kilat. Nah, saat penutupan acara itu, kita tuh acara muhasabah, kita mendatangkan trainer dari luar, dengan acara yang sungguh dikemas dengan sangat bagus sekali. Di situ kita itu berdoa sampai nangis, sampai mohon-mohon sama Allah, ya Allah, mohon acara ini jangan hanya menjadi pesantren kilat, ya Allah, izinkan di tanah ini, ya Allah, bisa menjadi pesantren yang benar-benar pesantren, yang bukan hanya kilat, yang hanya dikunjungi setahun cuman sekali, tapi izinkan yang kami bisa setiap hari di sini bisa mengenal Engkau, wahai Rob, kita bisa menghafal Quran, wahai Rob, kita bisa menatap masa depan akhirat di sini, ya Allah. Ya Rob, dengarkanlah rintihan doa kami, dan itu diaminkan. Kami yakin itu diaminkan oleh ribuan malaikat. Kami yakin sekali. Di acara keheningan malam, jam 11 malam muhasabah, semua lampu mati, hanya ada lampu-lampu obor-obor aja, dan hanya ada suara isak tangis. Kami memohon di tengah malam itu, ya Allah, izinkan di tanah ini, ya Allah, berdiri sebuah pondok untuk anak-anak marginal. Kami yakin Engkau Maha mendengar. Disitulah setelah acara pesantren kilat selesai, dan tahun berikutnya kita juga tidak tahu, masih belum punya apa-apa kita, tapi alhamdulillah atas qadarullah mulailah terbeli lereng gunung, dan mulailah dipacul, digali 100 meter bisa menjadi rumah gubuk, dipaculin lagi 200 meter bisa menjadi pendopo, dipaculin lagi 300 meter bisa jadi asrama. Nah, bertahap, makanya kalau para Bapak Ibu nanti ke Pondok Putri, itu nanti akan melihat tanah berkontur, karena memang saat itu memang lereng gunung dan dipacul-pacul sendiri, dirata-ratakan sendiri. Itu awal mulanya Bapak Ibu kenapa mulai ada pesantren Jonggol, dan itu pun juga tidak langsung seperti ini. Belum langsung seperti ini, tapi kami memang punya tekad bahwa meskipun pondok ini kecil, tapi harus berizin, berlegal, dan tidak mau pondok yang amburadul. Kita tidak mau, kita harus punya manajemen yang rapi dan bagus. Jadi meskipun pondok ini kecil, tapi harus sah gitu. Mulai mengurus perizinan, tertatih, sulit sekali mengurus perizinan, tapi alhamdulillah atas izin Allah, perizinan pondok sudah 2 kali diberikan oleh Kementerian Agama. Bahkan yang terakhir itu perizinan untuk perpanjangan izin itu seperti mengurus perizinan pertama lagi, jadi lebih sulit lagi gitu. Apalagi sekarang peraturan itu lebih berbelit-belit, tidak seperti peraturan zaman awal membuka pondok. Dan waktu tim dari Kementerian Agama itu sidak ke pondok,
mereka bertanya dengan pertanyaan macam-macam, anak-anak dikumpulkan, terus ditanya sambung ayat, dan ditanya macam-macam. Alhamdulillah, ya Allah, saya sampai nangis, ternyata anak-anak sambung ayat itu bisa, surat Ali Imran, surat apa gitu, ya Allah. Terus akhirnya tim dari Kementerian Agama itu tadi pada nangis karena tidak menyangka bahwa di gunung yang terpencil seperti ini, anak-anak itu bisa terdidik dengan sangat baik, anak-anak bisa mengenal tidur siang, bisa mengenal disiplin, rapi. Di situ nggak lama kemudian perizinan langsung turun yang kedua. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah mudahkan semua urusan, Allah mudahkan semua urusan. Dan kita hanya berharap semoga kita semua dikuatkan ruhiyah mental fisik kita untuk mengemban amanat ini. Begitu ini menjawab pertanyaan kenapa kok bisa tiba-tiba dari Cilincing kok langsung ke Jonggol. Sejarahnya itu Ibu, jadi santri-santri pun yang di Jonggol itu banyak dari Cilincing yang berasal dari Gunung Sampah. Itu kita kirim ke Cilincing untuk lebih ditambah lagi ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajarina. Selanjutnya masih ada dari pihak keluarga, yaitu dari Bapak Insinyur Haji Sri Wiratmo. Ini sudah hadir, sudah ada di room. Kepada Bapak Wiratmo, disilahkan Pak. Terima kasih Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan semua akan kembali kepadanya. Kami keluarga Sucipto Husni sungguh sangat kehilangan atas wafatnya kakak kami Hamid Ikhwan. Tadi Mas Didit sudah menyampaikan secara gamblang apa yang baik dari beliau. Saudara dari Mbak Rina lebih akrab sebetulnya memanggil Pak Hamid Ikhwan itu dengan Mas Iwan. Orang Jawa bilang nggak susah untuk manggil Ikhwan. Jadi lebih akrab beliau. Saya sendiri memanggil beliau adalah Mas Iwan. Kami akrab dengan beliau. Orangnya diam, santun, entengan, dan tidak pernah bilang tidak kalau dimintai pertolongan. Ini luar biasa. Ini menjadi inspirasi bagi keluarga kami. Ada banyak kenangan indah kami bersama beliau dan itu rasanya baru kemarin. Bagaimana dia membantu saudara-saudaranya, dan saudara dari Bu Rina, istri saya waktu pertama kerja itu selalu diantar jemput oleh Pak Iwan, adiknya Andi yang waktu itu tinggal di Indramayu ada kecelakaan juga beliau yang mengurus semuanya. Luar biasa beliau. Beliau lebih tua secara umur tapi manggil saya adalah suami dari adiknya Bu Rina. Bu Rina nomor 6, istri saya Maya Widarti nomor 8. Keluarga besar dari Sucipto. Saya kadang sampai sungkan karena beliau merendah. Beliau merendah dan kami merasa justru dengan kerendahan hati beliau dia menjadi orang yang sangat mulia. Kami tahu Mas Iwan kerja kesehariannya, tapi ternyata yang kami ketahui hanya sebagian kecil saja. 2 hari kemarin kami mengikuti acara ini yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Kayu Putih. Kami keluarga ini menjadi tahu betapa ternyata banyak sekali apa yang sudah dilakukan Mas Iwan dan Mbak Rina ini. Luar biasa, ini menjadi sangat menjadi inspirasi bagi keluarga Sucipto Husni. Secara kecil-kecilan kakak kami di Malang juga merintis membuat Jumat Berkah. Kemudian
anak kami bersama teman-temannya juga membuat Jumat bersedekah, ya. Yang itu semuanya atas inspirasi dari Mas Hamid Ahmad dan Mbak Rina ini. Betapa kehidupan Mas Iwan, Mbak Rina ini disumbangkan kepada umat yang memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Ini sungguh menjadi inspirasi bagi keluarga Cipto. Hebatnya lagi Mas Iwan dan Mbak Rina ini telah berhasil mendidik putra-putrinya dengan sangat luar biasa. Lutfi kuliah di UI. Kalau tadi Mbak Rina mengeluh, kamu itu apa gitu ya? Kenapa harus mendirikan jonggol sedangkan kamu belum punya pohon uang? Tapi ternyata Allah memberikan rezeki yang lain. Ya. Lutfi lulusan UI, Nisa kuliah di Jepang. Kemudian Mira kuliah di Malang. Sedangkan Gifari masih kuliah di Bandung. Belum lagi masih mendidik Hilmi dan Fadil. Ini sungguh luar biasa. Kami sebagai adiknya nggak bisa, ya, belum bisa kami melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Iwan. Tapi ini menjadi inspirasi yang luar biasa. Mbak Rina beserta putra-putri kalian semua luar biasa. Betapa kalian sudah bahu-membahu, ya, termasuk Dian, Angga, Dr. Ando, untuk merawat dan berusaha keras agar Mas Iwan bisa sehat kembali. Seluruh keluarga Trust Cipto juga tak henti-hentinya berdoa. Saya dalam tidur, mau tidur itu selalu berzikir, dan kata-kata yang saya sampaikan antara lain, Mas Iwan sehat, Mas Iwan sehat, Mas Iwan sehat. Sampai saya tertidur. Tapi Allah berkehendak lain. Kami semua betul-betul kehilangan, dan ini bukanlah suatu hal yang mudah rasanya untuk melupakan apa yang sudah dilakukan Mas Iwan pada keluarga. Mas Iwan, terima kasih atas ketauladannya pada kami, saudara-saudara Bu Rina. Selamat jalan Mas Iwan, selamat jalan Mujahid. Insya Allah kau akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan terus berdoa untuk Mas Iwan, dan bagi Mbak Rina, keluarga, semoga diberikan kekuatan lahir dan batin, terus berjuang untuk anak asuhnya, anak didiknya. Moga-moga mereka itu akan menjadi orang-orang yang nanti akan memuliakan Mbak Rina di surga juga bersama Mas Iwan. Kami sungguh sangat terinspirasi apa yang Mas Iwan dan Mbak Rina beserta keluarga ini dilakukan selama ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sebuah kenangan yang indah saat-saat kami bersama Mas Iwan beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi itu saja, dan kami mau terima kasih pada Muhammadiyah Kayu Putih yang 3 hari ini telah menyelenggarakan acara ini, sehingga seluruh keluarga Sucipto menjadi tahu semua kiprah dari Mas Iwan dan Mbak Rina ini, yang kemarin kami sangat sedikit mengetahui. Itu saja, terima kasih Mas Dedi. Moga-moga acara ini menjadi kenangan yang indah bagi kami dan keluarga Bu Rina. Bu Rina terus berjuang, dan kami semuanya akan mendoakan semoga diberikan kekuatan untuk meneruskan apa yang diinginkan oleh Mas Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pesan-kesannya dari pihak keluarga. Selanjutnya ini ada pesan dari Muhammadiyah Kayu Putih. Selanjutnya untuk pesan dan kesan dari jamaah
dari Muhammadiyah Kayu Putih akan dipandu oleh Ketua PRM Kayu Putih. Kepada Bapak Ustadz Zafrullah dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Dedi Marwanto serta Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf, memang acara ini siapa yang akan menyampaikan kesan lagi, mohon kami tidak sempat membuat listnya sebelumnya, Pak. Jadi saya bilang sendiri sama Mas Dedi, biarlah kami coba untuk berbagi kesan dan pesan dan kenangan malam ini kepada orang-orang yang menurut hemat kami patut untuk menyampaikan sesuatu kesan dan penang itu. Saya juga baru tahu Pak Wiratmo, kalau panggilan Pak Hamid ini sehari-hari di keluarga tuh Iwan. Kami selalu menyebutnya Pak Hamid. Inilah sebuah potret kemandirian Pak Hamid yang memang itu ciri khas beliau, Pak. Pak Hamid itu seperti Bu Rina mereka tadi itu, beliau itu selalu ingin mandiri. Segala sesuatu itu beliau kerjakan diam-diam itu. Jadi ada dua paling tidak potensi insya Allah Pak Hamid itu mengikuti jejak para solihin masuk ke dalam surga. Pertama beliau adalah Abul Yatama, Umul Yatama bersama dengan Bu Rina ya. Tadi ceritanya sudah panjang lebar. Yang kedua ini beliau itu diam-diam semuanya Pak. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Orang yang kalau berbuat itu diam-diam. Kami sering juga kaget Pak. Tiba-tiba ini sudah selesai pondokan, sudah selesai ini. Pak Hamid itu tidak mau cerita banyak. Beliau orangnya pendiam, tapi kerjanya luar biasa, Pak. Baiklah, saya ingin minta dulu dari kalangan jemaah kita, Pak, orang tua-tua kita dulu ya. Ini ada Bu Asnidar. Ibu Asnidar ada dari masuk ya? Bu Asnidar, yang sering kita sebut namanya Bu Mansur, Ketua PRA yang dulu. Ada ya? Bu Asnidar? Ada? Kalau tidak ada, Bu Asnidar ada ya? Ada? Halo? Ada, Pak. Lagi off kayaknya, Pak. Oh ya. Kalau enggak, kepada orang yang paling tua di antara yang hadir ini, Bapak Samsurdali ada tadi? Mungkin sudah off ya? Oh ya, ini Bu Asnidar. Halo Ustaz. Silakan Bu Asnidar ya. Ya, silakan. Silakan Bu Asnidar. Ya, ya Bu. Ya Bu Asnidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Saya atas nama Ibu Asnida dari Ranting Kabut dulunya emang pernah bergaul dengan Pak Hamid. Saya banyak pengalamannya timba dari Pak Hamid. Beliau semua apa yang kita minta semua beliau ayatnya dapat aja. Terutama mengenai pembangunan, pengalaman saya bekerja sama dengan beliau, aduh rasanya apa ya? Semuanya nggak ada yang nggak bisa dikerjakan, semuanya bisa gitu. Jadi apa-apa yang saya keluhkan semuanya terlaksana. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya untuk keluarga. Bagaimana saya dan beliau pernah bergaul, pernah kerjasama waktu itu. Mudah-mudahan apa yang beliau kerjakan, apa yang dikerjakan bersama-sama, semuanya merupakan amal soleh bagi beliau. Selanjutnya saya ingin menyampaikan mohon maaf kepada Mbak Rina, saya tidak bisa hadir karena saya tidak kuat untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan di rumah Mbak Rina. Sekali lagi saya mohon maaf. Hanya itu yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan semua al-baik Pak Hamid diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu mendoakan beliau, mudah-mudahan beliau diterima amal baiknya, diampuni segala dosa beliau dan ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja. Amin. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Mungkin selanjutnya saya Pak juga Samsuar dari Dali ada, Pak? Ada, Hah? Pak. Pak Samsuar. Dali ada. Tolong Pak Ada, Samsuar ada. Dali. Iya Pak Samsuar. Yang paling tua sekarang Pak Samsuar dengan Bu Asniar ini. Pak Samsuar mana? Silakan Pak Samsuar Dali. Mic-nya masih di Mic-nya ya di unmute dulu, belum Pak. dibuka. Mic-nya. Atau kalau tidak kita pindah dulu yang lain. Bu Alma deh. Sekarang Bu Alma saja. Itu Bu Pak Alma. Samsur sudah Pak. Sudah, Pak. Ustaz. Sudah. Pak Samsur sudah? Sudah. Ya, sudah. Oh ya Pak Sudah Samsuar. kebuka mic-nya. Silakan Pak Samsuar. Sampaikan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada kata yang bisa saya ucapkan. Hanya rasa hati yang sangat terenyuh. Tapi dalam keterenyuhan itu, saya mendapat suatu hikmah. Bapak Hamid itu adalah orang baik. Orang baik batin. Orang baik dalam segala hal. Saya hanya mendoakan agar beliau itu diterima Allah segala amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya, dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi bersama-sama hamba-hamba Allah yang baik-baik. Saya hanya mohon minta ampun kepada Allah, doakan agar Pak Hamid tetap dan keluarga kami tetap dalam kesabaran dan teguh berjuang untuk melanjutkan apa yang dicicakkan beliau. Semoga Allah memberkahi kita semua dan semoga Allah memimpin kita dan memberikan hidayah kepada kita seperti hidayah yang telah diberikan kepada Bapak Ikhwan. Saya sekali lagi mohon maaf dan saya tahu betul bagaimana Pak Hamid hari-hari bergaul dengan saya di masjid. Banyak hal-hal yang harus saya tiru, banyak hal-hal yang harus kalau diukur kepada kemampuan saya tidak mampu mengikuti beliau. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama. Semua kita pun dapat husnul khatimah seperti beliau itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Samsuar adalah hanya bahagian dari para perintis dari berdirinya Muhammadiyah Aisyah di Kayu Putih yang masih hidup ya. Beliau sudah berusia 81 atau 82 tahun. Kami lanjutkan Ibu Alma, Bu. Dari yang juga banyak berinteraksi dengan Pak Hamid. Silakan Bu Alma. Beliau adalah bagian dari pendidikan Aisyah Ranting Kayu Putih. Bu Alma, silakan Bu Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamu wa afihi wa'fu anhu. Mari kita doakan Ustadz Hamid agar beliau diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya menjadi Ketua Dikdasmen sejak tahun 2010 bersama-sama dengan Bu Asnidar. Bu Asnidar waktu itu menjadi Ketua RA. Kalau dalam kapasitas saya sebagai Ketua Majelis Dikdas, saya mengenal beliau itu sebagai pribadi problem solver. Jadi apapun problemnya pasti ada solusinya. Itu yang saya kenal dengan beliau. Dan yang paling saya ingat adalah apapun yang kita minta bantuan gitu, walaupun itu pekerjaan-pekerjaan yang remeh gitu ya. Beliau waktu itu sebagai Ketua Dikdas juga mau turun dan membantu kami, ibu-ibu di Aisyah, terutama untuk urusan bangunan.
karena kami sebagai ibu-ibu tidak terlalu paham tentang bangunan. Kalau untuk mengenal keluarga beliau, Bu Rina dan Bu Hamid, kami sebetulnya sudah lama gitu, karena ini gimana? Ini ya? anak kami ini juga bersahabat dengan anak beliau. Jadi sejak SD kami sudah mengenal beliau. Dan saya sendiri juga mengenal Aisyah dan Muhammadiyah juga dari Ibu Rina dan Pak Hamid gitu. Dan saya rasa memang Pak Hamid itu bisa menjadi motivasi kita semua. Dan saya sangat salut karena ketika kita berjalan, beliau, Bu Rina dan Pak Hamid itu sudah berlari. Dan apa yang dihasilkan adalah luar biasa gitu. Saya sendiri jadi rasanya kita tidak berbuat apa-apa gitu. Beliau ini berdua, subhanallah, masya Allah, sudah berlari kencang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita semua di Aisyah dan juga Muhammadiyah, bahwa perjuangan itu tidak pernah berhenti, harus terus dan terus, itu saja. Dan untuk anak-anak beliau, mudah-mudahan bisa meneruskan apa yang sudah dijalankan oleh Bapak dan Ibunya, Bu Rina dan Pak Hamid, dan juga jangan lupa menyambung silaturahim dengan kami di Aisyah dan Muhammadiyah. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jemaah Ar-Rahim, Pak Rahman ada enggak sana ya? Pak Rahman? Ustadz Alwi, Pak Rahman ada di masjid nggak? Halo? Yang di Ar-Rahim? Kalau enggak, kami teruskan dulu kepada Ketua Masjid Al-Madani, Pak Ferizal Nasrullah. Pak Ferizal bisa menyampaikan sedikit kenangan Pak Rizal? Pak Ferry? Kok nggak ada orangnya? Pak Rahman ada itu Pak. Di Pak Rahman ada? Ada ya Pak Rahman? Silakan Pak Rahman. Ya, minta dibantu Pak Suparman, Pak Rahmannya untuk maju ke depan di dekat mic-nya. Ayo Pak Rahman, Ketua Masjid Ar-Rahim dan juga orang tua kita. Sudah berusia 80 tahun. Beliau lah yang gigih bersama dengan Pak Hamid membangun Masjid Islamic Center Al-Madani. Silakan Pak Rahman. Ada ya? Mic-nya dibuka dulu Pak. Yang di Masjid Ar-Rahim mic-nya dibuka dulu. Boleh dibantu Pak Parman? Bisa. Kalau ya, Bapak-bapak yang ada di masjid boleh dibantu Pak Rahman, itu mic-nya belum dibuka. Ada? Mic-nya Pak, mic-nya belum dibuka. Kalau Di belum, unmute. sudah ada ya? Kasih yang muda yang bantu tolong. Ya tolong dibantu Pak yang ada di masjid. Kalau belum Pak, belum ada suaranya Pak. Kalau belum, kita beralih dulu kepada. Sudah Pak, sudah Pak, sudah. Ya. Silakan Pak Rahman. Silakan Pak Rahman. Ketua Masjid Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ikut berduka cita keluarga saya, termasuk keluarga Ar-Rahim, atas meninggalnya Pak Hamid yang secara tiba-tiba
beliau itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah suatu contoh bagaimana manusia itu yang selalu dekat dengan Allah, sehingga perginya pun juga tidak ngomong-ngomong. Ya. Kemudian saya cerita sedikit. Saya itu masuk Ar-Rahim itu tadinya itu dari kecil saya NU. Ikut diri saya. Kemudian ketika Masjid Ar-Rahim ini membutuhkan ketua masjid, saya itu diminta oleh Pak Ar-Rahim untuk menjadi ketua masjid. Saya bilang bahwa saya ini orang NU dulu, Pak. Enggak apa-apa. Nanti kalau masuk ke Muhammadiyah, hanya orang nggak suka. Nah, kalau nggak ada yang suka, bicara sama saya. Cempeleng ke orang. Akhirnya saya masuk. Tadinya saya diminta oleh Al-Ekas. Tapi keburu Sabrullah yang bilang. Kemudian saya kenal sama Pak Hamid. Ini juga kenalnya setelah saya ada di Muhammadiyah. Saya kenal Pak Hamid ini ketika saya meninjau di Jonggol. Diajak meninjau di Priok. Dan diajak Jonggol. Saya agak kaget. Kok Pak Hamid bisa berbuat seperti ini? Kok bisa seperti ini? Itu kalau nggak ada pertolongan Allah, nggak mungkin bisa. Tahu-tahu punya Jonggol. Akhirnya saya mencoba untuk bagaimana niru kayak Pak Hamid. Karena Pak Hamid ya sawah. Ya. Duduk suaranya kan. Saya coba untuk bisa mengikuti dia. Itu yang saya peroleh ilmunya dari Pak Hamid. Kemudian Bu Rina, itu pun juga kalau mau Muhammadiyah ingin berrekreasi, itu Pak Bu Rina itu selalu mengajak saya untuk bisa melaksanakan keinginan Muhammadiyah. Jadi kepada saya ucapkan terima kasih. Akhirnya saya bisa jadi katakanlah pengurus masjid dan 2 periode masjid di sini. Itu pun juga yang terakhir ini saya jadi ketua masjid itu diminta oleh Pak Suparman supaya Pak Rahman kami amanah terima. Alhamdulillah saya bisa melaksanakan tugas sampai tadi. Ya, Pak Rahman. Alhamdulillah itu ya. Jadi kepada Pak Sarpul pun saya berterima kasih diajak pergi-pergi seumur ini dia jauh.
untuk tanah wakaf, terutama di Cirebon, kemudian di Bekasi, ya. Enggak. Ya. Mudah-mudahan perjuangan Pak Hamid ini bisa kita lanjutkan oleh para jemaah yang masih ada. Kalau ada waktu, silakan daftar ke Kurina untuk menjadi pembantu melaksanakan perkembangan Jombang. Yuk. Ya, itu saja Pak Sabrullah. Yang saya sampaikan. Terima kasih. Lagi waktu orang. Sekarang beralih ke Bapak Ferizal, Ketua Masjid Al-Madani, Islamic Center Al-Madani. Silakan Pak Ferizal. Ya, terima kasih Pak Sabrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Malam hari ini kita bisa bersilaturahim dan menghibur keluarga yang berduka atas wafatnya Allahyarham Haji Hamid Ikhwan. Kami pengurus Masjid Al-Madani dan semua jamaah Al-Madani yang banyak juga malam ini mengikuti takziah, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Allahyarham Haji Hamid Ikhwan. Jika tidak salah, saya almarhum ini salah seorang dari nazir Islamic Center Al-Madani. Di samping banyak lagi ladang amal yang di dunia dilaksanakan oleh almarhum. Insya Allah beliau selama di dunia telah mewakafkan banyak waktu, pikiran, dan tenaga untuk kemaslahatan umat. Baik di Kayu Putih, Cabang Romangun, Pondok di Jonggol, dan lain sebagainya. Almarhum telah mempersiapkan bekal yang banyak kalau menurut saya, menurut kami, untuk perjalanan yang jauh di akhirat. Semoga selamat jalan Mujahid Allahyarham Bapak Hamid Ikhwan menuju ke haribaan Allah SWT. Insya Allah Jannah Firdaus tempatnya. Amin. Semua berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Demikian saja singkat dari kami. Mohon maaf khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang selanjutnya, karena mengingat waktu, kami mohon Pak Zafrullah sebagai Ketua PRM untuk menutup acara takziah malam ini dengan membacakan doa. Silakan. Sebentar dulu, Ustaz, memang ya. terbatas waktunya sampai 9:30 Pak. Jadi, enggak Pak, karena waktunya sudah terlalu malam nih, permintaan dari Bu Rina juga Pak, karena sudah malam. Mohon maaf sebelumnya. Nah, ini tolong ditambah sedikit. Ini Bu Rati, Pak Bowo, masih ada 2 lagi saya minta ya. Mohon maaf ini tidak bisa semua. Bu Rati ada, Bu Rati? Pak Bowo? Pak Bowo? Ya Ustadz. Ya insya Allah. Ada. Ya. Silakan Bu. Saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami pasangan Hamid Mbak Rina itu luar biasa. Beliau adalah merupakan inisiator, motivator, sekaligus eksekutor yang karakter yang diberikan untuk sebuah organisasi, sehingga beliau bisa mewujudkan banyak karya-karya yang semoga bisa menjadikan inspirasi kita. Selamat jalan Om Hamid, selamat tetap kuat untuk Tante Rina,
terus berjuang. Begitu aja Ustaz, mungkin dari Pak Bowo. Assalamualaikum Pak Bowo, warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau adalah bisanya Pak Hamid, sekaligus juga pengurus Islamic Center Ramadhani. Pak Bowo, Bu Latif Bendara Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah banyak sekali yang memberikan kesan-kesan dan segala macam. Terakhir, saya dengan Pak Hamid itu pergi ke Jonggol untuk melihat tanah wakaf 57 hektar itu. Kita satu mobil, saya, Pak Fauzi, Pak Parman, berempat kita. Saya punya kesan bahwa begitu banyak karya Pak Hamid. Ada 3 hal yang saya bisa ambil. Banyak gagasan yang berkesan dari Pak Hamid. Kemudian narasi yang tak butuh diuji. Dan yang terakhir adalah karya nyata yang tak terbantahkan. Semoga jadi referensi buat semua yang ditinggalkan. Insyaallah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bowo. Kami juga ingin ingatkan bahwa ketika membangun Islamic Center Al-Madani dan berbagai amal usaha lain, sering-sering juga Pak Hamid, terutama ketika membangun Islamic Center, itu teman yang selalu bersama beliau itu adalah Pak Sahril Samsudin. Saya undang Pak Sahril sebagai arsitek yang juga banyak berkiprah di Muhammadiyah Kayu Putih untuk menyampaikan sedikit pesan beliau, kenangan beliau dengan Pak Hamid yang sering selalu bersama dalam membangun Muhammadiyah Kayu Putih. Pak Sahril, bisa Pak Sahril? Insya Allah. Ya, silakan Pak Sahril. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berebut dengan waktu yang pendek yang tadi sudah disampaikan akan ditutup. Saya bernasib baik juga untuk dipanggil oleh Pak Ustadz Zafrullah ikut memberikan komentar. Saya mulai berkenalan dengan Pak Hamid adalah ketika kita akan membangun Masjid Al-Madani. Dan mulai saat itu sampai hari ini, saya masih merasakan beliau seorang sahabat yang baik. Kalau mau dipilih katanya barangkali seorang sahabat sejati untuk orang yang pernah berkenalan dengan beliau, apalagi bekerja sama. Perjuangan berat beberapa kali sesudah Al-Madani itu kami menjalani berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan masjid di Rawamangun, kegiatan pembangunan SMA, Balai Pustaka, lalu terakhir yang masih sangat intens sekali adalah pembangunan SMK Cariu. Lalu yang sedikit tidak terlalu sibuk adalah pembangunan SMP di Citerup. Saya melihat Pak Hamid adalah seorang insan kamil. Beliau tadi disampaikan sebagai motivator, sebagai orang yang selalu siap, tetapi saya menyebutnya Pak Hamid adalah sebagai seorang insan yang istiqomah. Kita perlu mencontoh beliau. Sayangnya pada akhir-akhir hayat, mungkin 2-3 bulan yang terakhir ini, saya tidak sempat ketemu beliau, walaupun beberapa kali harusnya kami ketemu, tapi oleh berbagai perbedaan kegiatan, saya menjadi tidak bisa ketemu dengan beliau. Satu lagi yang saya sayangkan dan menjadikan saya sedih, saya tidak sempat ikut bertakziah. Ketika pagi-pagi berita sampai kepada saya dari Pak Zaf, saya bertanya ke Pak Zaf, apakah kita bertakziah di mana dan kapan? Pak Zaf bilang, beliau terpapar COVID. Itu saja, pendek saja jawaban Pak Zaf, sehingga saya tidak punya pilihan untuk mau datang kemana, jam berapa, begitu. Sehingga sesudah sorenya saya tanya Pak Zaf, sudah selesai dan memang kami tidak bisa menyelenggarakan. Kita dari Kayu Putih hanya sempat menyolatkan dengan jenazah di atas mobil. Saya sampaikan duka cita saya kepada Ibu Rina yang sedikit banyak juga saya kenal, dan itu juga sama-sama kami baru mulai kenal dengan Pak Hamid ketika membangun Al-Madani. Dan kenangan yang sangat indah dengan beliau, yang pasti saya katakan satu kesimpulan yang paling umum adalah beliau orang yang
paling istiqomah yang saya kenal dalam hidup saya. Terima kasih, mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah di alam barzah, dan mudah-mudahan kita semua punya kesempatan bisa berbuat seperti beliau. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Buang ada ya? Pak Buang Sutrisno dari Baitul Quran. Pak Buang ada ya Pak Buang? Ini juga banyak sekali interaksi kita dengan Pak Buang, Pak Hamid dalam rangka Baitul Quran dan yang lain. Pak Buang bisa Pak Buang? Gak ada ya? Di mute. Kalau ada ya? Ada Pak Buang? Mic-nya di mute Pak Ada Buang. ke mute Pak mic-nya Pak Ya. Buang. Ya silakan Pak Assalamualaikum Buang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Kami susah ngomongnya ini, kami ikut berduka cita atas wafatnya Bapak Hamid Ikhwan yang secara tiba-tiba terang-terangan kami kehilangan beliau. Beliau itu orang yang diem tapi kerja, ada kerja. Saya kenal beliau ya ngurusin diajak pembangunan ini, urusan Baitul Quran, urusan dikdasmen, perbaikan sekolahan seperti laboratorium, ruang serbaguna. Jadi semuanya beliau itu adalah sebagai counterpart kami. Kami terang-terangan kehilangan, sehingga ini kami kehilangan, betul-betul kehilangan. Dan saya pernah diajak beliau itu mana itu di Jonggol sana, di Pondok Pesantren Jonggol, dan juga di mana Pak yang di Cilincing. Iya. Jadi kami melihat keadaan begitu hebatnya Bu Rina sama Pak Hamid, betul-betul bisa melaksanakan apa istilahnya, menangani kawan-kawan atau keluarga marginal ini dengan ikhlas hati, sehingga alhamdulillah semuanya ikut merasakan dan banyak yang ikut memberikan bantuan. Alhamdulillah, ini betul-betul memotivasi kami. Kepada Bu Rina kami ucapkan mohon maaf Pak Bu Rina, mudah-mudahan amal usaha Ibu dan Pak Hamid bisa dilanjutkan kami, dan kami pun siap untuk membantu kalau diperlukan. Amin. Saya kira cukup Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta lagi Bu Leonita, mungkin juga sekali mewakili Pak Mansur. Bu Leonita bisa Bu Leo? Bu Nita? Udah. Kalau enggak kami minta Pak Maris ya, dari Baitul Quran yang juga perencana Baitul Quran ini. Pak Maris, silakan Pak Maris. Ya Pak Maris, pendek saja Pak Maris. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikenalkan dengan keluarga Pak Hamid dan Mbak Rina sendiri. Kami alhamdulillah banyak hal yang dapat kami pelajari, dapat kami contoh dari Pak Hamid dan Mbak Rina. Dan alhamdulillah kemarin pada saat menyolatkan di tengah pandemi, yang menyolatkan banyak ya kan, banyak 27 orang Pak, saya hitung Pak Ustaz. Dan di saat pandemi pun kita bisa menyolatkan di depan keranda, itu luar biasa. Artinya Pak Hamid memang bagus. Kemudian yang kedua yang perlu kita contoh dari Pak Hamid,
itu hafalan beliau ya. Saya ingat pada waktu pertama kali ke Masjid Ar-Rahim, beliau hafalannya sudah cukup banyak dan masih ada yang kurang bagus. Tapi itu yang perlu kita contoh walaupun sudah umurnya sudah cukup senior, tapi beliau semangat untuk menghafal sangat bagus. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga Mbak Rina Setiawati Sujipto atas bimbingannya, atas nasihatnya selama ini. Alhamdulillah kami bersyukur sekali telah berkenalan, bisa bersaudara dengan Pak Hamid Ihwan dan Bu Rina Setiawati dan keluarga. Dan saya pesan kepada anak-anak, kepada Mas Lutfi, Mbak Nisa, Mbak Mira, kemudian Hifari, jangan lupa untuk menjalin silaturahmi dengan teman-teman Papa ya. Tetap jaga silaturahmi. Terima kasih. Sekali lagi, Allahumma firlahu warhamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz tadi mau menyampaikan. Ya. Bu Nita, silakan Bu Nita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak Rina, sahabat saya sejak masih saya pertama kali mengurus MKS gitu. Saya kenal dekat banget dengan Mbak Rina. Saya mengenal mereka berdua adalah orang yang sangat tawadu menurut saya gitu ya. Selalu menganggap saya itu baik gitu. Sampai almarhum suami saya bilang jangan putus hubungan dengan Mbak Rina dan Mas Hamid, mereka adalah orang baik. Dan yang saya kenang adalah keringan tangan Mas Hamid gitu ya. Ketika saya meminta tolong, beliau dengan senang hati datang ke rumah. Terus terang Mbak Rina, saya begitu mendengar Mas Hamid meninggal, nangis nggak bisa sholat tuh sampai nggak bisa pikirannya kemana-mana karena kebaikan Mas Hamid. Saya sahabat dengan Mbak Rina, memang akhir-akhir ini kami jarang bersama gitu ya karena mungkin punya kesibukan masing-masing. Mohon maaf lahir batin, Mbak Rina. Insya Allah Mas Hamid adalah mujahid dakwah yang sudah begitu banyak kita terinspirasi ya dengan ceritanya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh segala kebaikan pasangan ini, insya Allah seperti itu. Jadi kami dulu bersama-sama Ustadz dengan Mbak Rina, saya ngelihat sendiri ketika bazar amal, Mas Hamid sendiri yang angkat karung-karung itu gitu, karung-karung yang buat tanpa meminta tolong sama yang lain, dengan senang hati mengangkat semua barang-barang yang akan diberikan kepada para duafa waktu itu. Jadi saya melihat sendiri orang yang sangat ringan tangan. Mungkin sudah banyak Pak yang dipaparkan oleh teman-teman semua di sini, ibu-ibu bapak. Mohon maaf lahir batin Mbak Rina, mudah-mudahan saya atas nama Papa, karena keadaan Papa yang sudah 89 tahun gitu ya, jadi belum bisa, tadi mau saya ikutin Zoom tapi beliau sudah tidur gitu, dan kebetulan HP saya dicas tadi. Mohon maaf lahir batin dari kami Papa dan keluarga, semoga oh ya, ada satu yang saya terkesima karena Hilmi itu murid kami dari anak Mbak Rina pertama Lutfi sampai Hilmi adalah murid kami di TPQ. Pada suatu hari saya itu membawa galon, itu dua galon dari rumah untuk mengisi di 21 Maret. Tiba-tiba Hilmi itu turun dari mau masuk ke TPA Al-Madani, dia nyamperin saya gitu, diangkat semua itu galon. Saya melihat itu karakter Pak Hamid yang sudah melekat gitu di karakternya Hilmi gitu. Sampai saya, ya Allah, ada anak kecil seperti ini sudah punya peduli luar biasa gitu. Dia mencontoh orang tua yang luar biasa. Diangkat semua galon saya oleh anak kecil yang baru kelas 1 SD waktu itu gitu. Ya Allah, ini makasih ya Hilmi, saya bisa sampai seperti itu. Itulah gitu ya contoh yang dicontohkan oleh orang tua gitu ya, sampai sebegitunya anak kecil sudah punya rasa kepedulian berada di lingkungan orang tua yang seperti itu gitu. Mungkin itu saja dari saya, udah malam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Zaf, silakan Pak Zaf, mic-nya di mute.
Ya, Pak Zaf mic-nya di mute Pak. Bisa dibuka dulu Pak mic-nya. Ya Tolong Pak, silakan. kita untuk selanjutnya ini dari mewakili Citerup, amal usaha kita di Citerup, SMP Muhammadiyah Al-Madani, Pak Alimi Sunandar. Ini orang lama juga, sudah lebih 35 tahun bekerja di Muhammadiyah nih. Pak Alimi? Bisa Pak Alimi? Alif ya, Ustaz, Alif. Pak Alif, saja nih, Kepala SMP. Kepala SMP Muhammadiyah. Silakan. Baik, suaranya terdengar ini, Ustaz? Bagus, bagus suaranya. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihim wa'fu anhu. Kita doakan dulu. Mengingat kisah beliau, apalagi kita pertama-tama di Citerup ya, benar-benar sang penggerak lah. Kami dari Citerup merasa sangat kehilangan ketika mendengar informasi tersebut. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima di sisinya insya Allah. Yang dibutuhkan oleh almarhum saat ini adalah kiriman doa, kiriman zikir, karena ini mohon diislah jika salah perkataan. In qata'a amaluhu ila min salasatin sedekah jariyah al ilmu yuntafa'u bihi wal waladin soleh. Mudah-mudahan kami dari Citerup tergolong dari waladun soleh. Kami dari Citerup kemarin mengadakan doa bersama dengan anak-anak. Kebetulan kami sarankan untuk masuk ke sekolah, sekedar zikir pagi berbareng dengan sholat duha, lalu membacakan surat Al-Fatihah, mengirimkan doa-doa surat Al-Fatihah, berikut pula dengan qiraatul Yasin. Mudah-mudahan almarhum dipermudah jalannya, dimudah di alam kuburnya, dipermudah dalam urusan-urusannya ketika di alam barzah sana. Jadi inilah yang Citerup harapkan, mudah-mudahan almarhum benar-benar dalam kondisi di sana benar-benar berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Insyaallah. Paling itu aja Pak Ustadz. Kami turut berduka cita untuk keluarga khususnya, semoga bersabar dan diberi ketabahan, dan kita juga Muhammadiyah harus tetap bergerak, jangan hanya karena kita kehilangan seseorang lantas kita menjadi mundur atau kita terpukul, tapi kita juga harus tetap bisa maju dan justru kita munculkan Hamid yang berikutnya seperti itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ina dari Cilincing ada nggak ya? Ustadz Antong ada? Nggak bisa ikut Pak, lagi sakit Pak. Oh ya. Ya, silakan mungkin Bapak bisa. Ini Pak dari cabang Pak Yanto tadi saya lihat masih ada. Pak Rianto masih ada? Bu Neti? Kalau tidak ada ya saya sebelum Pak Bowo ada, Pak Wibowo? Wibowo Lukito ada ya? Nggak ada Pak, udah off Pak. Nah, sebelum nanti kami mohon Pak Oong Ikrom membacakan doa yang kemarin menjadi penceramah untuk hari kedua. Saya ingin sedikit menyimpulkan hadirin. Pertama, bagaimana Pak Hamid telah memberikan contoh tentang kemandirian institusi agama dari hal yang sekecil-kecilnya sampai sekarang sudah besar. Alhamdulillah Al-Islam sudah berkembang terus maju gitu ya. Lincing juga. Itu yang pertama yang penting sekali kita ingat. Yang kedua adalah Pak Hamid telah memberikan contoh bagaimana caranya kita berjuang tanpa lelah, tanpa banyak ngomong. Dan Pak Hamid adalah orang pendiam. Justru yang paling banyak beliau adalah bekerja. Yang ketiga, kemampuan beliau untuk bersilaturahim dengan siapapun. Pak Hamid justru kesederhanaan beliau bersama beliau telah memberi contoh teladan yang baik bagi kita semua. Dan karena itu, memang seperti tadi semalam dikatakan oleh Pak Ali Rasidi, perlulah kita bagaimana selanjutnya
amal usaha besar yang sekarang dalam masa transisi dari Pak Hamid. Mohon kiranya kita nanti dapat memikirkan, membantu terus. Seperti Pak Didit tadi sudah katakan, juga Pak Wiratmo, agar kiranya keluarga besar dari keluarga Pak Sucipto, keluarga dari Pak Ikhwan ya, Pak Ikhwan kan ayah Pak Hamid ya. Ya, Hamid Ikhwan, kemudian juga Yunus Ikhwan. Mohonlah kita semuanya kompak melanjutkan amal yang sangat besar manfaatnya bagi masyarakat gitu ya. Dan kemudian yang terakhir kami juga menyampaikan Bu Rina dari PRM Kayu Putih banyak sekali hal yang harus kami selesaikan kepada Bu Rina dan kepada yang lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan di sini. Kami mohon maaf tidak sebanding antara jasa perhatian Pak Hamid yang begitu besar kepada Muhammadiyah dengan apa yang dapat kami lakukan, terutama di saat-saat beliau tidak bisa kami jenguk, walaupun kami sudah ke sana tidak boleh, dan juga di saat-saat Pak Hamid berbukan tidak bisa kami bantu secara material dan sebagainya. Saya mengharapkan betul anak-anak Pak Hamid seluruhnya menantu beliau hendaklah kalian semuanya tetap menjalin hubungan silaturahim dengan Muhammadiyah, dengan Al-Islah, dengan Cilincing, dengan Pekalongan, seluruhnya adalah seperti tadi dikutip kembali oleh Pak Didit, bagian dari asar-asar Pak Hamid yang bertebaran di mana-mana. Saya kira sebelum kami serahkan penutup dengan doa kepada Pak Ustaz Oong, kami mohon menantu beliau Dr. Azando sedikit menceritakanlah. Ini Dr. Azando, suami dari Namira, mau sedikit memberikan bagaimana perjalanan akhir Pak Hamid yang kami tidak tahu. Jika nanti Pak Azando, Dr. Azando dapat menyampaikan sedikit sebagai menantu beliau, walaupun tadi keluarga sudah memberikan sambutan, tapi saya tahu Pak Azando berjuang keras, berusaha agar dapat memberikan yang terbaik bagi Pak Hamid, walaupun akhirnya kita harus menyerah kepada takdir. Pak Azando, Dr. Azando, masih ada? Sudah tidak ada ya? Nisa juga sudah tidak ada? Gifari mana? Anak yang paling bontot ini. Dr. Azando masih ada insya Allah itu. Dr. Ando masih ada. Azando masih ada? Masih. Ayo Nisa. Nisa. Apa namanya? Mira. Gifari bisa. Itu ada Azando. Nah, itu ada si ininya Angga itu, ada Angga. Yang baru pulang dari Singapura tuh ya, baru ketemu sama istrinya hari ini tuh. Silakan Angga. Silakan Angga, menantu anaknya Pak Wibowo, Bu Rati. Silakan Angga. Angga, pasangan Nisa Angga. Silakan Angga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar yang disampaikan. Saya baru pulang dari Singapura kemarin, tapi sayang sekali tidak sempat bertemu ya karena jarak. Tapi ya saya rasa semua keluarga besar dan juga ya tadi yang disampaikan Dr. Andu itu sudah mengupayakan segala macam cara dan upaya ya supaya bisa Papa sembuh kembali, tapi memang takdir Allah berkata lain. Jadi memang seperti yang sudah disampaikan juga oleh Bapak dan masyarakat lain yang sudah berbicara sebelumnya, memang menjadi tugas generasi dan penerusnya mungkin untuk meneruskan yang legasi atau asar yang Pak Hamid Ikhwan yang sudah bertebaran di mana-mana untuk kita lanjutkan dan kita kembangkan lebih lanjut. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin, tambah waktu 2 menit untuk beri kesan kesempatan bagi yang lain. Demikianlah acara yang dapat kami selenggarakan dari pimpinan Ratib Muhammadiyah Kayu Putih. Perhatian Bapak Ibu sungguh sangat besar terhadap acara ini dan kami ucapkan terima kasih seluruhnya. Dan marilah kita terakhir bersama-sama mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Oong Ikrom, mubali muda kita yang kemarin memberikan ceramah pada hari yang kedua dari Majelis Tabligh Muhammadiyah cabang Rawamangun. Silakan Pak Oong.
Mic-nya Ustadz Aong, mic-nya di unmute dulu. Ya, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dengan penuh khusyuk dan khudu'. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya hajat. Khususon ila ruhi ikhwana Bapak Haji Hamid Ikhwan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa Pak Hamid. Sayangilah dia. Maafkan kesalahan-kesalahan. Ampuni dosa-dosanya. Tempatkanlah beliau di sisimu, di sisi yang terhormat, agar nyaman sampai nanti pada saatnya kumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan ya Allah, ya Allah, berikanlah ketabahan, kesabaran, tawakal, iman pada Ibu Rina dan putra putri beliau, dan jadikanlah putra putri Pak Hamid putra putri yang soleh dan solehah yang akan mendoakan ayahandanya alam barzah sehingga mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami para penerus perjuangan dan pergerakan almarhum Bapak Hamid Ikhwan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya dengan cara Wati, mohon maaf banyak sekali sebenarnya mau bicara tapi karena waktu kita terbatas, sekali lagi mohon maaf, dan juga terutama kepada keluarga Rina, Pak Didi, Pak Mo dan lain, kami mohon maaf atas kekurangan. Akhirnya kami serahkan kepada Pak Dedi Muhammad 41 kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin dan jamaah semuanya, acara kita sudah selesai. Untuk sekedar informasi, acara takziah di malam yang ketiga ini terdokumentasi di channel YouTube Muhammadiyah Kayu Putih. Nanti akan kami share linknya untuk menonton tayangan ulangnya. Bisa disaksikan di channel YouTube Muhammadiyah Kayu Putih. Oke, selanjutnya untuk penutup, marilah kita tutup acara malam ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami selaku pembawa acara, mohon maaf dengan segala kekhilafan.
billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wibowo. Pamit Bu Rina, Pak pamit. Wibowo. Apa kabar Pak Wibowo? Didit di sini Pak Wibowo. Ya. Mbak Rina, pamit ya Katanya Mbak lagi di Rina. kampung ya? Lagi di kampung ya? Salam dari Ibu Prapti. Ibu keluarga besar Suprapti, salam. buat Mbak Ya, Rina. terima kasih Mbak Indah. Terima kasih Mbak Ya, Indah. sama-sama Mas Didit. Ya, salam Ya. sungkem ya buat Bu Prapti ya. Ya, disampaikan. Makasih ya. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Indah. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, ini lagi di kampung ya, Pak Wibowo ya? Ya. Ya. Selamat sehat terus ya Pak ya. Pak Didi. Alhamdulillah saya sehat berkat doa Bapak. Alhamdulillah. Pak Alhamdulillah Saifullah. saya sehat. Saya berkat tetap doa Bapak. Bapak. Alhamdulillah Pak Saifullah. Besar Tito. Terima kasih. Begitu ya, betul ya, betul. Begitu ya. Pak Saifullah, saya Betul ya, betul. keluarga besar Tito. Astagfirullah, Ya, Pak Birat. sekali sampaikan atas nama keluarga Alhamdulillah. besar Cipto. Insya Allah nanti kami bisa silaturahmi lagi ya. Sekali atas Ya, Pak. diselenggarakannya Memang kami acara ini luar biasa. Keluarga besar Pak Hamid, baik dari pihak keluarga Iya. Pak Iqbal, keluarga besar Pak Sucipto ya, bagaimana Iya. kita bersama Iya. teruskan mengembangkan usaha Pak Hamid bersama dengan Bu Rina dan keluarga. Insya Allah, insya Allah. Apalagi itu yang Insya Allah. Yalmi itu punya bakat betul contoh ayahnya itu. Insya Allah. Semoga, Pak, Insya Allah. kita tidak boleh putus Insya asa. Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, Insya Allah. untuk Fahri juga Nisa dan Antum semuanya mudah-mudahan menjadikan amal usaha Pak Hamid sebagai bagian. Amin. Ya. Hilmi, Itu sekadar ini aja Pak. Nanti Dr. Hilmi Azando bisa itu ikut saya, wisuda bareng kelas 6 itu Bu Rina. Mohon Azando maaf. itu Hilmi, ibunya adalah sepupu saya Pak. Oh, begitu. Jadi inilah kebahagiaan Iya, saya. iya, iya. Memang dengan Pak Hamid pertama lagi hubungan silaturahim saya, karena bagi kami Pak Hamid, beliau Dr. Azando itu ibunya Pujawarni itu keponakan Masya saya Pak. Allah. Karena bisa itu saudara sepupu Ya. Ya. Jadi kita bersaudara ini Pak Saifullah. Bapaknya Sando itu junior saya, Pak. Pak Saifullah di Madiun. Mana Pak? Pak Wiratno di mana? Di Madiun. Oh iya, Cuman ayahnya beda, ya. beda. Ya, ibunya itu orang sulit air Pak, orang kampung saya. Oh iya. Betapa saya Pak Hamid tambah ini aja dengan Pak Hamid sudah bersaudara biasanya dengan Pak Hamid. Iya. Berarti kita bersaudara nih Pak Saifullah. Iya. Ya, Hubungan Masya Allah. Azando itu Dr. Azando. Juga Iya, dengan iya. dengan Pak Wibowo itu juga dengan Pak Hamid. Jadi kita itu bertiga kok seperti hubungan dengan Pak Bowo, dengan Iya. Pak. Saya jadi ingat betul suatu saat waktu pernikahan Angga,